pencegahan, kemudian pemeliharaan dan sebagainya, ya itulah pengalaman itu yo larang Mas. Dari segi material sendiri sampai berapa itu nominal? Itu di waktu itu alhamdulillah Masya Allah Mas, jadi udah BP-nya mati, ditambah mulai coba usaha untuk jual beli karkas itu, dan alhamdulillah ketipu. Jadi di tahun itu tuh ditambah lagi saya juga mulai main belajar untuk usaha pakan di waktu itu, dan alhamdulillah juga selip. Jadi dalam 1 bulan itu rugi 60 juta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya RH4, membahas tentang inspirasi peternakan. Nah, di depan saya ini adalah owner Ayam Bareng. Nama YouTube-nya juga Ayam Bareng. Nanti bisa cari-cari informasi juga di YouTube beliau tentang seputaran informasi peternakan dunia perunggasan, khususnya bebek Mas ya. Iya, bebek. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jerih payah Mas Edi ini selama kurang lebih 5 tahun yang lalu sampai ke sini nih, dari segi keuntungan yang didapat yang signifikan dan juga kerugian. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Itu yang dicari Mas. Nah ini Mas, berbagi sama teman-teman, tentunya kan apa namanya ya, sesuatu itu kan nggak mulu-mulu yang namanya kerugian tanpa ada keuntungan tanpa ada kerugian. Nah ini ada beberapa yang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Nah kerugian dulu ya Mas ya, yang dibahas ini ya. Nah, kerugian yang seperti apa, yang paling istilahnya membuat sampean itu bagaimana, khususnya ternak bebek pedaging selama 5 tahun ini. Dan nanti yang kedua tentang keuntungannya. Monggo. Iki aku jago bahasa biasa oleh Mas yo. Ya bahasa enggak kan. Jawa apa Sunda ya. Terus malam dirake cedhet nih lagu. Yang penting bisa dimengerti dulu semuanya lah. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Anto sudah mampir. Jadi betul kata Mas Anto, alhamdulillah saya sudah menjalani usaha ternak bebek pedaging ini kurang lebih 5 tahun. Nah, di 5 tahun itu yo macam-macam lah. Kalau cerita tentang suksesnya dulu kayaknya nggak seru Mas. Jadi kita mending langsung ke pahitnya dulu supaya nanti teman-teman bisa antisipasi ketika mau ternak. Cing. Desi Mas. Ngelih kucing. Cing. Alah, rezekine kucing. Selama beternak bebek itu macam-macam yang saya alami. Dari sisi kegagalan yang paling sering saya alami itu dari awal-awal itu di sisi pemasarannya Mas. Nah, jadi wis ngopeni sapi turute dipakani wis lemu kadung panen bingung bakule muntir, waduh sirai malu muntir. Wayah panen gak sido panen. Nah, akhirnya dari situ mulailah berbenah, jadi cari tambah lagi link ataupun informasi tentang pemasaran yang lebih luas. Artinya pemasaran itu menurut saya penting. Jadi hal pertama yang perlu dipahami sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya itu pemasaran. Kalau pemasarannya oke, sudah jelas ada yang ngambil, boleh kita ternak banyak. Tapi kalau belum jelas siapa yang ngambil, saran saya ternak dulu sedikit dan pelajari dulu ilmunya. Nah, yang pertama itu dari pemasaran. Kemudian yang kedua itu dari pemeliharaan Mas. Seringkali dulu itu saya egois. Jadi ketika saya melakukan pemeliharaan itu, ketika nanti pas gagal,
kadang kala itu saya nggak introspeksi diri kalau saya sendiri yang salah. Jadi saya cari-cari kesalahan, cari kambing hitam lah. Wah, ini bibitnya iki sing elek. Iki sing pakane lah sing elek, kandangnya sing ora bener sampai turute. Ternyata diri kita juga perlu dievaluasi dari segi kedisiplinan kita dalam pemberian pakan, pemberian air, kemudian perlakuan kita terhadap ternak itu juga perlu. Jadi jangan terburu-buru kita mencari kambing hitam atas kesalahan yang sebetulnya kita sendiri yang melakukan gitu. Artinya dari SDM itu juga perlu, Mas. Nah, yang ketiga barulah dari bibit DOD. Walaupun kita pemeliharaannya bagus, kemudian panennya terjamin, tapi kalau yang namanya bibitnya kurang maksimal, ya hasilnya tentu kurang maksimal, Mas. Jadi itu. Nah, yang keempat, pakan. Kita kan sama-sama tahu, Mas, 70% pengeluaran itu ada di pakan. Pakan, ya benar. Ya mbuh ternak bebek, mbuh ternak opo, kaya niki 70% yang pakan gitu. Setuju kalau itu. Ternak kucing juga pakan, teman-teman. Iya. Jadi kalau ingat di awal-awal itu harga pakan jadi itu alhamdulillah bagus. Masih mendukung lah kalau kita mau pakai terus pakan jadi. Nah, di akhir-akhir ini pakan ini bukan lagi naik tapi ganti harga. Yo nang kene iki nggak malu waran. Jadi kita harus pintar-pintar. Kalaupun mau pakai pakan jadi bisa, mungkin kita bisa cari jenis-jenis yang lain yang mungkin dengan nutrisi yang sama dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, mungkin itu solusinya. Atau mungkin kita juga bisa pakai pakan mixing tapi dengan kualitas yang tentunya perlu kita perhatikan. Jangan asal-asal, nanti asal-asal yo siap berhasil ya siap gagal.